sahabat Undiksa, Om Swastiastu, salam harmoni. Saat ini saya tengah berada di lapangan upacara Kampus Tengah Universitas Pendidikan Ganesha dalam rangka upacara bendera memperingati Hari Pendidikan Nasional yang jatuh tepat pada tanggal 2 Mei tahun 2023. Spesial dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, kita akan berbincang langsung bersama Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, Profesor Dr. Iwayan Lasmawan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menggelar apel peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas Selasa 2 Mei 2023. Momentum ini dijadikan sebagai penguat pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM yang telah digulirkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek. Bahkan, Undiksa ingin memaksimalkan pelaksanaan program MBKM secara mandiri. Rektor Undiksa Profesor Dr. Iwayan Lasmawan memaknai Hari Pendidikan Nasional adalah hari pembebasan bangsa dari kebodohan, keterbelakangan, dan keterpurukan menuju era baru, yaitu menjadi bangsa yang lebih baik untuk generasi ke depan. Ia juga menyebutkan, pendidikan adalah sebagai media, sebagai pilar pembangunan. Instrumen ini tidak boleh runtuh, melainkan tetap berfungsi untuk menjaga generasi bangsa. Ia melihat pendidikan Indonesia saat ini sudah memberikan warna baru bagi masyarakat, terlebih dengan adanya 24 platform Merdeka Belajar yang disampaikan Mendikbudristek. Platform tersebut dinilai sebagai jawaban atas bagaimana mestinya pendidikan dibangun, dikelola, dan diberikan kepada masyarakat. Selamat pagi, Pak Rektor. Ya, pagi. Oke. Tias, gimana? Gimana kabar hari ini, Bapak? Baik, cukup menggembirakan, dan kita harus tetap semarak, karena sesuai dengan instruksi Mas Menteri, mari kita semarakkan Merdeka Belajar. Oke, nah kita izin Bapak, kita akan ngobrol-ngobrol langsung nih ya terkait dengan Hari Pendidikan Nasional. Selaku rektor sekaligus akademisi di Undiksa, bagaimana Bapak memaknai Hari Pendidikan Nasional? Hari Pendidikan Nasional itu adalah hari pembebasan kalau menurut saya. Hari pembebasan kita sebagai sebuah bangsa dari kebodohan, dari keterbelakangan, dari keterpurukan, menuju era baru sebagaimana yang kita inginkan untuk lebih baik bagi anak generasi yang akan datang. Oke, nah sejauh ini bagaimana Bapak melihat pendidikan di Indonesia? Kalau kita berbicara pendidikan itu kita berarti berbicara tentang segmen dan dimensi kehidupan yang akan ada sepanjang manusia itu ada di dunia. Artinya bahwa manakala semua instrumen masyarakat itu sudah runtuh, tetapi instrumen pendidikan tidak boleh runtuh. Karena begitu instrumen pendidikan sebagai sebuah media, sebagai sebuah pilar pembangunan manusia itu runtuh, maka sebenarnya di sana dunia sudah kiamat sebenarnya. Oleh sebab itu, instrumen piranti kehidupan lain boleh tidak berfungsi, tetapi lembaga pendidikan harus tetap berfungsi untuk tetap menjaga generasi ini menjadi generasi yang terdidik ke depan. Nah, untuk itu saya melihat pendidikan Indonesia saat ini sudah memberikan warna baru pada kita sebagai masyarakat, apalagi dengan 24 platform Merdeka Belajar yang disampaikan oleh Mas Menteri, itu adalah sebuah jawaban bagi kita bagaimana mestinya pendidikan itu kita bangun, kita kelola, kita terjadikan, dan kita berikan pada masyarakat. Tinggal persoalan adalah bagaimana semua komponen pendidikan mampu menerjemahkan dan ada pada rel yang sebenarnya bersama-sama dengan kebijakan Mas Menteri. Nah, oke, kalau memang masih ada beberapa hal yang perlu kita benahi, mari kita benahi bersama. Karena sebagaimana yang sering saya sampaikan bahwa tidak ada manusia yang hebat di dunia ini kalau dia hanya berpikir bahwa hanya dirinya yang hebat. Kehebatan seseorang itu akan tercermin dan terbuktikan manakala seseorang itu mampu berkolaborasi, mampu berkomunikasi dengan orang lain dan mengajak orang lain untuk menciptakan kehebatan yang lebih hebat daripada kehebatan dirinya. Itulah orang hebat sebenarnya. Iya.
Oke, nah sebagai salah satu institusi yang mencetak tenaga pendidik gitu ya, seperti apa peran atau kontribusi Undiksa dalam dunia pendidikan dan apakah ke depan akan membuat program MBKM Mandiri Undiksa? Jadi begini, Undiksa ini kan LPTK, jadi Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidikan yang dulunya hanya mencetak calon guru gitu. Dan sekarang dengan perluasan mandat yang diberikan oleh pemerintah kepada Undiksa, kita bukan hanya mencetak calon guru. Bahkan sekarang komposisi program studi yang ada di Undiksa antara yang pendidikan dengan non pendidikan sudah hampir berimbang ini. Dan di pasca sarjana kita sudah punya program studi yang non pendidikan. Nah, terus bagaimana Undiksa menerjemahkan kebijakan Mas Menteri? Ini pertanyaan yang menarik bagi saya. Selama ini apa yang kita lakukan sebagai sebuah institusi betul-betul menjadi murid yang patuh pada kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan Mas Menteri di bidang pendidikan. Dan kita sudah meng-create beberapa program, beberapa kegiatan yang kita maksudkan untuk mendukung, menguatkan, dan melakukan akselerasi terhadap program yang dikembangkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Nah, oleh sebab itu, tahun ini kita berencana dan sudah mengalokasikan dana, salah satu bentuk keberpihakan kita pada kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program Kampus Merdeka itu dengan dana dari PNBP kita. Undiksa sebagai salah satu lembaga pendidikan tenaga kependidikan LPTK, kini tidak hanya mencetak calon guru, melainkan juga bidang non-kependidikan. Selama ini, langkah yang dilakukan Undiksa sebagai sebuah institusi patuh pada pemerintah, termasuk patuh pada kebijakan kementerian, salah satunya MBKM. Bahkan, Undiksa menargetkan untuk dapat melaksanakan MBKM secara mandiri yang sudah berjalan saat ini semakin maksimal. Hal ini perlu ada kolaborasi yang baik antar sivitas akademika. Melalui peringatan Hari Pendidikan Nasional ini, Prof. Lasmawan berharap pendidikan di Indonesia benar-benar mampu membebaskan setiap insan Indonesia dari kebodohan dan keterpurukan, mampu melahirkan sumber daya manusia yang benar-benar kompetitif dan menjadi trendsetter bagi masyarakat internasional. Terhadap Undiksa, ia berharap pelaksanaan pendidikan ke depan dapat selalu didukung dengan kebersamaan yang harmoni, termasuk juga dalam menjadikan Undiksa sebagai International Reputable University in Education and Leadership. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Acara ini diproduksi oleh